Kades tak punya adab, tendang nenek di pasar. Desa Ngembal Rejo, sebuah desa kecil di dataran tinggi Jawa Timur, dikenal sebagai desa yang tentram, damai, dan penuh dengan keramahan. Warganya hidup bersahaja, dengan penghasilan dari bertani, beternak, dan berdagang kecil-kecilan. Namun, hari Selasa Wage itu menjadi titik balik bagi kedamaian desa. Hari di mana manusia yang seharusnya memimpin dengan hati, justru menunjukkan wajah paling bengis dari kekuasaan. Di tengah pasar tradisional desa, di bawah terpal lusuh dan meja kayu tua, duduklah seorang nenek renta bernama Mbah Sri. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, tapi semangatnya tetap menyala. Setiap hari pasar, ia membawa dagangan rempah-rempah dari kebunnya, kunyit, jahe, lengkuas, dan temulawak. Hasilnya tak banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan membeli obat tekanan darah. Mbah Sri dikenal warga sebagai sosok sederhana, sabar, dan sangat dihormati. Ia saksi hidup perjalanan desa. Bahkan sebelum jalan aspal dibangun dan listrik masuk desa, Mbah Sri sudah berjualan di sana. Baginya, pasar bukan sekadar tempat cari uang, tapi tempat ia merasa hidup. Namun segalanya berubah sejak desa dipimpin oleh seorang kepala desa baru, Kades Sugito, atau yang lebih sering dipanggil Pak Gito. Awalnya, warga menyambut baik kepemimpinannya. Ia muda, karismatik, dan pandai bicara. Tapi waktu membuktikan, kekuasaan mengubah segalanya. Pak Gito mulai berlaku semena-mena. Tanah kas desa dijual diam-diam, proyek pembangunan fiktif muncul, dan yang paling parah, pasar tradisional hendak digusur demi proyek pasar modern milik investor luar. Pasar kita ini kuno, nggak layak, ucap Pak Gito di balai desa, disambut tepuk tangan para perangkatnya. Tapi warga hanya bisa diam. Tak ada yang berani melawan langsung. Hingga akhirnya hari itu pun tiba. Pagi malapetaka di pasar. Hari masih pagi. Mbah Sri baru saja menggelar tikar dan menyusun rempah-rempahnya. Udara masih sejuk. Suara ayam kampung masih terdengar dari kejauhan. Tapi langkah kaki berat mendekat, diikuti suara sepatu bot menginjak tanah. Ini siapa yang jualan di sini? Sudah dibilangin berkali-kali, tempat ini harus kosong. Suara lantang Pak Gito menggema. Mbah Sri menoleh pelan. Maaf, Pak Kades. Saya tidak tahu. Saya hanya cari nafkah. Pak Gito mendekat, wajahnya merah. Kau pikir aku main-main, Nek? Ini tanah proyek. Kalau kamu ngeyel terus, jangan salahkan saya. Beberapa warga mulai menonton dari kejauhan. Mereka tahu Kades Gito sering bertindak kasar, tapi tak menyangka pagi itu akan seburuk ini. Pak, saya ini sudah tua. Dagangan saya cuma ini. Saya tidak punya anak. Kalau saya tak boleh jualan di sini, saya makan apa? Kata Mbah Sri, lirih. Bukannya bersimpati, Kades Gito malah menendang keranjang dagangan Mbah Sri hingga isinya berserakan ke tanah. Brak! Beberapa ikat jahe dan temulawak terguling ke selokan. Tak cukup sampai di situ, dengan emosi meledak-ledak, ia menendang tubuh Mbah Sri hingga jatuh ke tanah. Tubuh tua itu terhempas, kepala membentur lapak kayu. Warga yang menonton spontan berteriak, "Astagfirullah! Pak Kades!" Seru seorang ibu. Beberapa pemuda hendak maju, tapi ditahan oleh preman pasar bayaran Pak Gito. Tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Hanya suara isak tangis Mbah Sri yang terdengar. Tangis bukan karena sakit fisik, tapi karena harga dirinya diinjak oleh kekuasaan. Viralnya kezaliman. Apa yang tak disadari Pak Gito, pagi itu bukan hanya disaksikan oleh mata warga desa, tapi juga oleh kamera ponsel salah satu pemuda desa. Video berdurasi 27 detik itu memperlihatkan dengan jelas. Seorang kepala desa menendang nenek tua, dagangan berserakan, warga terdiam ketakutan. Dalam waktu kurang dari 12 jam, video itu viral, trending di Twitter, dibagikan ulang di Instagram, Facebook, dan bahkan masuk ke siaran berita nasional. Judul-judul berita mencuat. Koran, kepala desa tendang nenek di pasar, gegerkan Jawa Timur. Koran, pemimpin tanpa hati nurani,
Rakyat menangis. Warga desa yang semula takut, mulai angkat suara. Karang Taruna, para pemuda, ibu-ibu pasar, bahkan anak-anak muda desa yang bekerja di kota ikut menyuarakan dukungan. Demonstrasi kecil pun digelar di depan kantor kecamatan. Spanduk bertuliskan, "Kami rakyat bukan sampah," terbentang lebar. Karma dan penghakiman sosial. Pemerintah kabupaten pun turun tangan. Bupati langsung mengutus tim untuk menyelidiki. Polisi memanggil Pak Gito untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Mbah Sri dirawat di puskesmas dengan memar di pelipis dan bahu terkilir. Ia sempat mengalami tekanan darah tinggi akibat syok. Ketika wartawan mewawancarainya, Mbah Sri hanya menjawab singkat, "Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya ingin hidup tenang. Yang saya sesalkan, ternyata sekarang orang bisa jadi kades tanpa harus punya adab." Kalimat itu tersebar di media dan menjadi kutipan viral. Kalimat sederhana dari seorang nenek tua, tapi menampar keras wajah kekuasaan yang congkak. Tak lama, Pak Gito dinonaktifkan dari jabatannya. Proses hukum berjalan, dan warga kini mulai berani bicara tentang banyak pelanggaran yang dilakukan sang kades selama ini. Akhir sebuah keangkuhan. 2 bulan setelah kejadian itu, pasar desa tetap berdiri. Rencana, pasar modern, gagal total. Bahkan pemerintah kabupaten kini merencanakan renovasi pasar lama tanpa menggusur pedagang. Di salah satu sudut pasar, tikar Mbah Sri kembali tergelar. Meski tubuhnya masih lemah, semangatnya tak berubah. Di samping dagangannya, berdiri papan kecil bertuliskan, "Harga diri bukan dagangan. Jangan injak kami hanya karena kami diam." Cerita ini fiktif belaka. Tapi bagi banyak rakyat kecil di Indonesia, kisah seperti ini terlalu sering terjadi. Semoga kita tak buta pada kekuasaan yang menyakiti yang lemah.